Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nur Rita Widya. Saya dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Video kali ini saya akan membahas lagi materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal ini merupakan yang berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal. Di sini ada dua jenis proyek penganggaran modal. Yang pertama adalah proyek independen, yang merupakan proyek yang apabila diterima atau ditolak, tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua adalah proyek mutual eksklusif, adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi proyek lainnya. Modal keputusan investasi modal dasar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu modal non-diskonto dan modal diskonto. Jadi kendati banyak akuntan mendiskreditkan modal non-diskonto karena mengabaikan nilai waktu dari uang, banyak perusahaan yang masih terus menggunakannya dalam pengambilan keputusan investasi modal. Meskipun demikian, penggunaan modal diskonto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar menggunakan satu modal ini. Banyak perusahaan tampaknya menggunakan kedua modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kategori memberikan informasi yang berguna bagi manajer pada waktu mereka harus membuat keputusan investasi modal. Ada dua modal non-diskonto, yaitu periode pengembalian, waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Dan yang kedua ada tingkat pengembalian akuntansi, yang merupakan modal non-diskonto kedua umum yang digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi ini mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Selanjutnya ada modal diskonto yang dibagi menjadi dua, yaitu NPV, yang merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan pengeluaran investasi awal. Yang kedua ada modal diskonto lainnya, yang merupakan metode tingkat pengembalian internal. Jadi tingkat pengembalian internal ini merupakan suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. NPV dibandingkan dengan IRR. Jadi IRR ini singkatan dari Internal Rate of Return. NPV berbeda dengan IRR dalam dua hal. Yang pertama, NPV mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diperlukan. Sementara metode IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Investasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diperlukan adalah lebih realistis dan memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya ketika membandingkan proyek saling eksklusif. Kedua metode NPV mengukur profitabilitas dalam nilai absolut, sementara metode IRR mengukur profitabilitas dalam nilai relatif. IRR atau Internal Rate of Return dengan arus kas dibagi menjadi dua. Ada yang seragam dan tidak seragam. Jadi untuk yang seragam ini adalah metode yang digunakan dalam analisis keuangan untuk menilai profitabilitas investasi atau proyek. IRR ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh investasi atau proyek tertentu. Dan untuk IRR arus kas yang tidak seragam ini merupakan suku bunga atau tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar dalam suatu proyek atau investasi di mana arus kas tidak memiliki besaran yang konsisten atau seragam dalam setiap periode.
Selanjutnya, mengubah arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak, dengan asumsi bahwa arus kas kotor yang disesuaikan terhadap inflasi diprediksi dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Di sini arus kas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arus kas awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva proyek. Yang kedua, arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek. Seluruh arus kas dalam analisis investasi modal harus merupakan arus kas setelah pajak. Di sini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode laba. Pendekatan laba untuk menentukan arus kas operasi dapat dipecah kembali untuk menilai pengaruh arus kas setelah pajak dari setiap kategori individu terhadap laporan laba rugi. Yang kedua, ada metode dekomposisi. Ini menghitung arus kas operasi dengan menghitung arus kas setelah pajak untuk masing-masing item dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, lingkungan manufaktur yang canggih. Dalam lingkungan manufaktur yang canggih, investasi jangka panjang pada umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun, sebelum otomatisasi dibuat, pertama-tama perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada dengan efisien. Banyak manfaat yang dapat direalisasikan dengan merancang ulang dan menyederhanakan proses manufaktur saat ini. Akan tetapi, setelah manfaat dari desain ulang dan penyederhanaan dicapai, akan menjadi nyata bahwa otomatisasi dapat menghasilkan manfaat tambahan. Analisis dalam teknologi manufaktur yang canggih dapat memberikan kontribusi yang dibuat untuk mendukung strategi seperti peningkatan produk, diversifikasi, dan pengurangan risiko. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya jelaskan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.